koordinat titik X sama titik Y. Kita cari X1 nya dulu. X1 sama dengan X1 nya itu dari 0 ke 16, berarti setengah dikali 16 coret 8. Nah terus kita mencari X2 sama dengan setengah dikali X2 nya itu dari 16 ke 20 yaitu 4 dikali 4 coret 2. Nah ditambah ini masih ada sisanya dari 0 ke 16, jadinya kita harus ditambah 16. Itu hasilnya 12. Terus X3 mencari X3 sama dengan setengah dikali X3 itu dari 16 ke 26 yaitu 10 sama dikali 10 coret 5 sama dengan 5 ditambah X3 nya sama ada sisa dari 0 ke 16, jadi kita tambahin 16 sama dengan 21. Nah kemudian ini X nya udah ketemu semua, sisa ada tinggalnya Y1 sama dengan Y1 itu dari 14 ke 22 yaitu 8, jadi setengah dikali 8 coret 4 ditambah sisanya itu dari 0 dari mana sih? Apa? 0 ke 16. Nggak apa-apa, boleh lihat buku. Ditambah 14. Boleh kan ya, Pit? Sama dengan 18. Y2-nya Y2-nya sama dengan setengah. Y2 itu dari 8 ke 22 yaitu 14, berarti setengah dikali 15 coret 7 sama dengan 7 ditambah ini Y-nya dari 0,8, jadi 7 ditambah 8 sama dengan 15. Terus Y3-nya sama dengan setengah dikali Y3 itu dari 0 ke 8, berarti dikali 8 coret 4 sama dengan 4. Nah terus kita mencari luas dari bangunnya. A1 sama dengan 14 dikali ini panjangnya ya dari 0 ke 16. Nah lebarnya itu dari 14 ke 22 yaitu 8, berarti 16 kali 8 sama dengan 128. Nah udah kita temukan yang A1 nya, sekarang kita mencari A2. A2 sama dengan panjangnya itu 16 ke 24 kali lebarnya itu dari 8 ke 22. 8 ke 22 itu 14, jadinya sama dengan 56. Kemudian A3 sama dengan A3 nya itu panjangnya 16 ke 22 itu 10 dikali lebarnya dari 0 ke 8, dari 8 sama dengan 80. Kemudian kita mencari koordinat titik X. X sama dengan X1 dikali A1 ditambah X2 dikali A2 ditambah X3 dikali A3 per ini rumusnya ya, A1 ditambah A2 tambah A3. Nah X sama dengan kita masukin X1 nya yaitu 8 dikali A1 nya 128 ditambah X2 nya diketahui 18 dikali A2 nya itu 56 ditambah X3 nya itu 21 dikali A3 nya 80 per A1 nya itu 128 ditambah A2 56 ditambah A3 nya 80.
kali 56 itu 1008 ditambah 21 kali 80 16.000 per 128 tambah 56 tambah 80 ketemu hasilnya 264. Karena ini yang di atas kita jumlahin semua ketemu hasilnya 3.712 per 264. X sama dengan 3.712 dibagi 264 ketemu hasilnya 14. Nah, udah kita cari Y-nya. Ini X, ini Y. Y-nya sama dengan Y1 dikali A1 ditambah Y2 dikali A2 ditambah Y3 kali A3 per A1 tambah A2 tambah A3. Y sama dengan Y1 nya dikali 18 dikali A1 nya sama dengan 128 ditambah Y2 nya 15 dikali A2 nya 5. Jadi 2.304 ditambah 840 ditambah 320 yaitu hasilnya 3.464 dibagi 264 itu dibagi hasilnya 13,1 cm. Jadi X, Y sama dengan 14 cm dan 13,1 cm. Itu ada K1, K2, K3, K4 dan K5. Masing-masing nilainya ada 200 N per M. Nah, delta L-nya diketahui 2 cm, perlu kita ubah ke M dulu ya. Nah, ditanyakan massa dari pegas ini. Oke, kita menghitung Kp-nya dulu. Ini kita anggap pegas 1. Misalkan pegas 1 ini pegas 2. Kita mencari Kp dari pegas 1-nya dulu sama dengan ini K1 ditambah K2 ditambah K3. Dengan masing-masing Kp-nya kan masing-masing nilai K itu 200. Jadi 200 ditambah 200 ditambah 200 sama dengan 200. Ketemu di Kp1, kemudian Kp2. Kp2 sama dengan ini Kp2 ada K4 dan K5. Jadi kita hitung K4 tambah K5 sama dengan 200 ditambah 200 400. Terus kemudian habis itu jadilah dia sudah dihitung Kp-nya, jadilah rangkaian seri. Suatu rangkaian seri supaya bisa kita hitung. Ini Kp 1, ini Kp 2. Terus kita masukin rumusnya. 1 per Ks sama dengan 1 per Kp 1 per Kp 1 ditambah 1 per Kp 2. 1 per Ks sama dengan 1 per Kp 1-nya itu diketahui 600, terus 600 ditambah 1 per Kp 2, berarti 1 per Kp 2-nya 400 sama dengan ini kita samakan penyebutnya dulu yaitu 1200 dibagi 600 yaitu 2 kali 1 2 ditambah 1200 bagi 404 dikali 1 1200 bagi 403 dikali 1 yaitu 3. Jadi 5 per 1200. Lanjut, berarti Ks sama dengan ini dibalik ya supaya kita bisa hitung jadinya 1200 per 5.
1200 per 5. Ditemukan KS sama dengan 1200 dibagi 5 yaitu 240. Ini KS-nya. Kemudian kita disuruh mencari massa. Nah, massa kita singkat aja M ya. M sama dengan rumus M itu Ngebling. oke, kita disuruh untuk mencari massa. Nah, massa kita memakai rumus F sama dengan K dikali delta L. Nah, F ini kan rumusnya itu M kali D. Kita tulis sama dengan K dikali delta L. M-nya itu belum diketahui, D-nya itu gravitasi yaitu 10 sama dengan konstantanya itu 240. 240 dikali delta L-nya tadi udah kita cari itu 0,02 M. 0,2 M. Nah, M sama dengan 240 dibagi dikali 0,02. Ini pindah ruas jadi pembagian, jadi 10-nya juga coret yaitu ini 24, ini 1, berarti M sama dengan 24 dikali 0,02 yaitu M sama dengan 24 dikali 0,02 itu 0,48 kali. Itu Ini ada soal yang ketiga yaitu air melewati pipa yang luas penampungannya berbeda. Diketahui luas pipa kecil yaitu A1 sama dengan 6 cm kuadrat dan A2-nya 30 cm kuadrat luas pipa besar. Nah, kecepatan pada pipa yang besar itu diketahui 4 meter per second. Nah, di sini kita ada disuruh cari kecepatan pada pipa kecil. Nah, ini diubah dulu menjadi M kuadrat. Berarti 6 cm kuadrat diubah ke M kuadrat itu sama dengan 6 dikali 10 pangkat minus 4 M kuadrat. Sama dengan, nah ini 30 cm kuadrat juga diubah ke M kuadrat sama juga dikali 30 dikali 10 minus 4 M kuadrat. Nah, oke, kemudian yang ditanyakan itu kecepatan pada pipa kecil yaitu mencari V1-nya. V1-nya itu rumusnya menggunakan rumus A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. A1-nya itu tadi 6 kali 10 pangkat minus 4, 6 kali 10 pangkat minus 4. V1-nya mau kita cari, jadi kita tulis lagi sama dengan A2-nya itu 30 kali 10 pangkat minus 4 dikali V2-nya udah diketahui yaitu 4 meter per second, kita tulis 4. Nah, ini kalau misalnya sama-sama ininya 10 pangkat minus 4, ini 10 pangkat minus 4, bisa kita coret ya. Coret. Jadi 6 dikali V1 sama dengan 30 dikali 4. Kemudian 6 dikali V1 sama dengan 30 kali 4 itu 120. Dan mencari V1-nya ini dipindah ruas ya. Pindah ruas V1 sama dengan 120 dibagi 6. V1 sama dengan 120 bagi 6 yaitu 20 meter per second satuannya. Nah, ini soal yang untuk poin A. Kemudian poin B kita disuruh menentukan poin B. Kita disuruh mencari debit air dari pipa tersebut. Debit air berapa? Nah, debit air ini kita bisa menghitung yang pipa 1 ataupun pipa 2 karena hasilnya sama aja. Aku di sini pengen pakai yang pipa 1. Aku pipa 1 sama dengan A1 kali V1 sama dengan A1-nya itu 6 kali 10 pangkat minus 4 dikali V1-nya tadi kita udah mencari itu 20
berarti sama dengan 6 dikali 20 yaitu 120 dikali ini dia turunin 10 pangkat minus 4. Nah ini udah kita ketahui ya debit airnya. Kemudian kita mencari yang C-nya, disuruh mencari kecepatan air dalam 1 menit. Kecepatan air dalam 1 menit. Nah, rumusnya apa? Kita menggunakan rumus Q sama dengan V per T. Nah, Q-nya ini kan kita udah menemukan 120 kali 10 pangkat minus 4. Kita tulis Q-nya sama dengan 120 kali 10 pangkat minus 4 dikali volumenya kita belum tahu karena disuruh mencari kecepatannya. Itu kecepatan. Apa volume? Kecepatan itu V per T-nya itu 1 menit itu 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi V per 60. Nah, kemudian ini pindah luas ke sini, jadi perkalian ya. V sama dengan 120 dikali 10 pangkat minus 4 dikali 60. V sama dengan 120 dikali 60 itu hasilnya 7.200. Kemudian 10 pangkat minus 4 kita turunin minus 4. Nah, ketemu hasilnya 7.200 kali 10 pangkat minus 4 M per S. Dah. Pemberlauli yaitu diketahui luas penampangnya. Luas penampang pada pipa besar yaitu 10 cm kuadrat. Ini udah aku ubah ke meter kuadrat menjadi 10 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Nah, luas penampang pada pipa kecilnya itu yaitu 5 cm kuadrat diubah ke meter kuadrat menjadi 5 kali 10 pangkat minus 4 m kuadrat. Nah, ketinggian pada satunya itu 20 cm, dipakai menjadi 0,2. Nah, 2 ini 100 cm. 100 cm diubah ke M menjadi 1 M. Kemudian tekanan pada pipa yang besar, pada pipa yang kecil itu 10 pangkat 4, yaitu kalau sama dengan ini yaitu 10.000 PA. Nah, kecepatan pada pipa yang kecil itu 4 meter per second. Nah, di sini juga lebih diketahui kalau airnya itu 1000 kilo dan kita disuruh mencari tekanan pada pipa yang besar. Jadi P1 kita disuruh mencari P1 nya. Nah, sebelum kita menjawab ya mencari V2 nya dulu ya. V2 nya dulu berarti menggunakan rumus A1 kali V1 sama dengan A2 dikali V2. A1 nya berapa? A1 nya ini 10 dikali 10 pangkat minus 4. V1 nya sudah diketahui jadi dikali 4 sama dengan A2 nya ini 5 dikali 10 pangkat minus 4 dikali V2 nya. V2 nya belum tahu ya karena kita mau cari. Nah, ini 10 pangkat minus 4, 10 pangkat minus 4 ini sama-sama bisa dicoret. Coret. Jadi 10 kali 4 itu 40. 5 dikali V2 itu 5 kali V2 terus lagi. Terus kemudian V2 nya pindah luas. V2 sama dengan 40 dibagi 5. Kita kali pembagian pindah luas ini. V2 nya diketahui 8 meter per second. Ini aku hapus ya takutnya nanti nggak muat buat menjawab soalnya. Tadi diketahui V2 nya 8 meter per second ya. 8 meter per second. 8 M per S V2 nya. Oke, kemudian kita masukin rumusnya untuk mencari
ini soalnya, untuk menjawab soalnya, yaitu kita masukin rumusnya P1 ditambah rho G K1 ditambah setengah rho ini 1 kuadrat. Ini rumusnya. Ini 1000 bagi 2 bisa kita coret ya, dapat 500. Jadi 1 kali 500 500 kali 8 pangkat 2 itu 64, 500 kali 64 itu 32.000 ditambah 32.000. Lanjut kita tulis lagi nih, P1 nya turunin lagi ditambah 2000 tambah 8.000 itu 10.000, berarti P1 plus 10.000 sama dengan 10.000 ditambah 10.000 ditambah 32.000 itu 52.000. Nah, jadi P1 sama dengan ini pindah ruas ya, jadi P1 sama dengan 52.000, berarti ini pindah ke sini. 52.000 dikurang ini pindah sini jadi minus 52.000 dikurang 10.000. Kemudian P1
P1 di sini. P1 nya sama dengan 52.000 dikurang 10.000, yaitu P1 nya sama dengan 42.000. PA. Oke, di sini diketahui kecepatan di bawah sayap pesawat itu 20 meter per second. Nah, kecepatan di atas sayap 40 meter per second. Rho udaranya 1,8 kilo dan luas penampang sayapnya itu 10 meter kuadrat. Di sini kita disuruh menentukan perbedaan pada kedua sayap tersebut. Oke, ini rumusnya udah ditulis tadi. Kemudian P2 dikurang P1 dikali A-nya itu 10. A-nya 10 sama dengan setengah dikali rho-nya itu 1,8 dikali lagi V2 kuadrat itu V2 nya 40, jadinya 40 kuadrat dikurang V1 nya itu 20 kuadrat ya, karena di sini kuadrat, dikali 10. Tulis lagi P2 dikurang P1 dikali 10 sama dengan ini 10 sama 2 bisa kita coret, jadi kita coret, jadinya kita dapat hasilnya 10 bagi 2 itu 5. Nah, jadi 1 dikali 1,8 dikali 40 kuadrat itu sama dengan 1600 dikurang 20 kuadrat 400 dikali 5. Tulis lagi P2 dikurang P1 dikali 10 sama dengan 1 dikali 1,8 1 kali 1,8 itu 1,8 dikali 1600 dikurang 400 itu 1200 dikali 5. Oke. Terus kita tulis lagi P2 dikurang P1 dikali 10 sama dengan 1,8 dikali 1200 dikali 5 hasilnya 10.800. Terus sama dengan lagi P2 dikurang P1 ini kemudian pindah ruas ya, P2 dikurang P1 terus pindah ruas, jadi sama dengan 10.800. Ini pindah ruas ke sini jadi pembagian, dia dibagi 10, nolnya coret 1080 dibagi 1 sama dengan 1080 PA.